Nah, setelah Yesus bangkit, Ya, para itu rasul berarti ini pendapat mereka bahwa Yesus Tuhan. kan dari kesaksian mereka, Bang. Setelah Yesus bangkit kan Thomas berkata dan para rasul kan mereka memanggil Yesus Enggak, dan gini. Yesus Bahasa Anda Thomas tadi bilang, berkata, mereka kenapa Yesus bisa kayak gini? Kenapa Yesus bisa kayak gitu kan? Yang Anda mau bilang kan? Untuk menunjukkan apa? Berarti mereka dulu tidak nyembah Yesus. Mereka hanya menciptakan ajaran agar Yesus disembah. Berarti Yesus bukan Tuhan, akan tetapi dituhankan. bukan menciptakan, Bang. Di situ kan di perjanjian Si baru kan Anda para sendiri rasul loh kan tadi bilang. begini, kan sudah saya bilang, itu bukan pendapat, tapi kesaksian. Apa kesaksian? Karena mereka melihat secara langsung kejadian, bukan bersaksi. Kalau bersaksi kan bisa bisa tidak melihat, tapi kan tidak ada dasar begitu. Ini kesaksian. Kesaksian itu yang memang melihat dengan mata kepala sendiri begitu dan mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus begitu. Nah, jadi sebelum Yesus mati itu mereka belum mengetahui paham betul identitas Yesus ini siapa sebenarnya dia begitu. Mereka masih bertanya-tanya sebelum Yesus bangkit itu mereka belum mengakui Yesus Tuhan di situ. Mereka masih bingung. Mereka masih terheran-heran dengan perkataan dia seperti aku dan Bapak bagaimana engkau melihat Bapak? Tunjukkan Bapak itu kepada aku katanya begitu. Barang siapa yang melihat aku, diam. Terus kapan Paulus sadar kalau Yesus itu Tuhan? Nah itu sebenarnya. Lanjut Bang Andi. Bukan Paulus, Bang. Ini kan penulisannya Yohanes, Matius dan Yohanes saksi Ya langsung. udah, kapan Yohanes sadar kalau Yesus itu Tuhan? Nah, itu tadi kan mereka masih dibilang belum yakin lah Yesus Tuhan. Cuman mereka yakin. Oke, gini aja deh kesimpulannya deh. Waktu mereka ngopi bareng, contohnya makan bareng, ngobrol bareng, apakah mereka ini tahu kalau Yesus Tuhan? Mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan saya nggak nanya misi, itu, saya nggak nanya ada misi dari Allah begitu. Ini loh bro, karena jangan muter lah. Bentar ya Bang Jibril. Kan Anda mengatakan Yesus Tuhan nih. Yesus itu punya keluarga, ada bapaknya, ada Pak Yusuf, ada adik-adiknya, ada murid-muridnya. Oke lah, keluarga inti lah bersama murid. Mereka sadar nggak waktu itu kalau Yesus adalah Tuhan? Sebelum Yesus bangkit, mereka belum sadar. Tapi mereka sudah, maksudnya begini, mereka masih berpikir-pikir, wah, kok ada manusia berani ngomong seperti ini? Oke, udah cukup. Berarti nggak tahu ya, belum sadar. Nah, pertanyaan kedua nih. Belum sadar. Ya udah, pertanyaan kedua udah. Ya, saya cepat nih orangnya nih. Ada Pak Yusuf, ada Bunda Maria, ada adiknya Yusuf, ada murid-muridnya. Mereka ini, keluarga inti ini gitu. Tuhannya siapa waktu itu? Yang siapa? Bunda Maria, Pak Yusuf. Bunda Maria. Mereka ini menyembah siapa? Allah Bapa. Bukan Yesus. Belum. Jadi Yesus ini Tuhan baru toh? Begini, kan tadi saya bilang. Kok jadi begini lagi? Maria menganggap Yesus Tuhan setelah dia bangkit. Waktu dia menampakkan diri kan Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," katanya. Di situ kan ada Bunda Maria di situ. Saya nggak nanya saya tanya sebelum bangkit. Ada Yesus lagi di rumah, ada Maria, ada Pak Yusuf, ada adik-adiknya gitu ya. Ada murid-muridnya begitu. Masih ada Yesus nih. Nah, siapa yang mereka sembah ini? Siapa Tuhan mereka? Bapa, Yahweh. Bapa. Belum menyembah Yesus toh? Ya sebelum kebangkitan. Oke, jadi mereka ini sejaman dengan Yesus, bareng-bareng ngobrol, makan, nyantai. Artinya mereka tidak menyembah Yesus. Betul apa betul? Belum. Artinya Yesus ini Tuhan baru dibuat kemudian. Selesai, lanjut. Kan selesai tuh, gampang tuh. Saya bilang, mereka gampang. Kan mereka sadar ketika Yesus berkata, aku dan Bapa selesai, udah. Akulah dia begitu. Udah selesai ya. Bangkit, kan Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," katanya. Berarti kan ada Bunda Maria. Lu balik lagi. Berarti waktu Yesus hidup yang disembah mereka itu Yesus. Bapa Yahweh kan, tapi mereka meyakini bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Saya ulang kembali sekali lagi deh. Sekali lagi deh saya ulang. Thomas, Maria, Pak Yusuf, murid-muridnya, adik-adiknya Yesus. Waktu Yesus mereka sama nih, sekampung nih gitu ya, akrab nih.
mereka beribadah kemana dan menyembah siapa? Kepada Bapa Yahweh sebagai Judaism. Berarti bukan Yesus yang disembah toh? Sebelum kebangkitan Yesus. Ya artinya waktu itu belum Yesus disembah toh? Sebelum kebangkitan. Iya, waktu itu Yesus nggak disembah toh? Ya sebelum kebangkitan. Iya, oke. Iya, artinya Iya. waktu itu mereka tidak menyembah Yesus, betul? Sebelum kebangkitan, Iya. sesudah barulah mereka menyembah Yesus begitu. Jadi mereka ini tadinya menyembah Bapa, beralih menyembah Yesus, betul? Jadi, Ya, betul. jadi sembahan awalnya Bapa, kemudian Bapa dianggurin, mereka beralih menyembah Yesus, betul? Ya, karena Thomas berkata, ya Tuanku dan Allahku. Ya kan itu masih sejaman, Thomas nggak nyembah Yesus waktu itu. Setelah kebangkitan, mereka percaya Yesus itu Tuhan. Iya, Thomas, waktu sejaman ketemu Yesus, dia nggak sembah Yesus, dia menyembah ke sinagog, menyembah Bapa. Nah setelah kebangkitan, menurut kamu, mereka mengganti sembahannya dari Bapa menjadi Yesus, betul? Tidak ada mengganti sembahan. Nah tadinya Karena Bapa kan jadi Yesus kok. tidak ada entitas berbeda, karena Yesus berkata, Mulai ngaco kan? Ya udah cukup, Dia ngaco. dia dan yang Bapa lain. satu, dan dia berasal dari surga begitu. Saya nggak nanya itu. Lanjut. Baik. Bang Ganda ini tadi Kristen ya, Bang Ganda? Iya, Ganda Situmeang. Oke. Iya, Protestan saya ya. Kristen. Bang Evangelis sama Bang Darius, Kristennya ada 3. Mohon disimak baik-baik ya, kalau sementara ada penjelasan pembelajaran dari dosen-dosen dari Vatikan ya, teman-teman Kristen dipelajari, disimak baik-baik. Siapa man? Kan jadi Bapak itu Bapak Assalamualaikum Yahweh. warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Yahweh. Jadi tidak ada mengganti sesembahan. Tidak ada mengganti sesembahan begitu. Bang Evangelis, sabar Bang ya. Sabar ya. Bang Logos, tadi saya suka banget tuh kalau pas Abang bilang saksi hidup. Itu tulisannya di mana Bang? Boleh tolong ajarin saya nggak Bang? Ya, itu kan berdasarkan kesaksian. Jadi Iya, berdasarkan kesaksian kan pasti ada data jelasnya kan. Karena kalau kodeks itu di abad keempat, habis itu papirus itu ada 118, P1 di abad 3 dan seterusnya. Tertuanya itu P52 sama P90 itu 200 tahun setelah kejadian. Jadi saksinya nih, ini nulisnya di mana nih Bang? Tolong ajarin saya dong Bang. kalau untuk spesifiknya Anda Kebalik tuh Pak. bisa lihat ada 5.000 manuskrip. Ada 5.000 manuskrip. Mantap, 5.000 manuskrip itu 98%-nya ada di abad 10, 11, 12, 13, sampai 16. Yang ada di abad 1 itu 0, di abad 2 itu ada 4, di abad 3 itu ada 3, di abad 4 itu ada 30, di abad 5 itu ada 51. Saya mesti ajarin ya Bang. Abang dong yang ajarin saya. Saksi hidupnya itu di mana Bang tulisannya? Tolong ajarin saya Bang. Kalau itu bukan kapasitas saya karena saya bukan kuliah Oh, teologi. jadi tadi saksi hidupnya itu angan-angan sama cita-cita Abang. Itu bukan kapasitas saya, itu kapasitas saya. Iya, berarti cita-cita sama angan-angan teologi. Abang. Iya. Berarti angan-angan sama cita-cita ya, saksi hidup nih yang nulis ya. Saya hanya jemaat biasa begitu. Wah, kok tiba-tiba langsung jemaat biasa? Enggak, tadi kan kita ngobrol, Abang bilang si saksi yang nulis nih, saksinya nih yang ngelihat dia bangkit ini itu. Tapi begitu kita lihat manuskripnya, yang Abang bilang ada 5.000 lebih itu dimulai dari abad 9 ramenya, ada 117 tuh di abad 9. Di abad 10 ada 159, di abad 11 ada 443, di abad 12 ada 591, and so on. Jadi maksud saya saksi hidup kan mestinya tulisannya jelas ya Bang ya, di abad 1, 2, 3 ya? Itu di mana tuh Bang? Tolong ajarin saya Bang. Kalau untuk kodeks manuskrip itu bukan kapasitas saya begitu, karena saya tidak ada datanya begitu. Jadi imani saja nih kitab ditulis sama saksi gitu ya? Ya manuskripnya ada 5.000 manuskrip, tapi kalau untuk lebih spesifiknya itu bukan kapasitas saya begitu. Bang, Doraemon juga dicetak 2 juta kopi Bang. Nggak ada masalah kalau 5.000 tapi ada 5.000 tapi abad 9 tuh nggak ada korelasinya. Misi. Iya, saya permisi. Iya, selamat. Ya, selamat datang, Bang Ganda. Ini saya Ganda Situmeang, asli orang Kristen. Wih, mantap. Gimana kabar Bang? Sehat? Sehat. Saya mau nanya gini Bang.
Yang berarti maksudnya Bang Logo tadi ini sama kayak aku dulu waktu aku di karismatik. Wah, itu kenapa ada suara logika di situ? Hewan peliharaan bos. Oh, oke. Ada suara Jaga tuan rumah. logika di situ. Jaga Oh, rumah. siap. Ini tadi maksudnya omongan dari Abang Logo ini tadi sama kayak aku waktu di karismatik nih bang. Kenapa aku bilang gitu? Dia kan kalau yang namanya gereja ini kan bercabang-cabang dia, bukan cuma satu aja gereja, ada di AKBP, ada di segala macam itu kan. Soal masih kalau masalah agama ini di Kristen aja pun aku masih bingung bang, masih bingung. Aku bilang masih sesak lah, aku bilang sedikit gini. Enggak abang tanya kenapa gitu? Gimana bang? Maksud saya tadi yang kayak Bang Lugo tadi bilang ini sama yang abang bilang tadi, Yesus setelah Yesus dinaik baru disembah gitu, ibarat katanya tadi bisa Kau bisa bingung kan? Sama lah aku juga bingung. ya Kau aku bingung bang. sekarang. Mungkin Dari dulu mungkin saya gini. bingung itu. Mohon maaf bang, aku mau bicara. Iya gimana bang? Gini bang, memang betul yang abang bilang itu. Memang aku gitunya dulu aku waktu di karismatik. Di karismatik ini kalau pernah orang abang yang agak muslim dengarkan orang yang tepuk-tepuk tangan di gereja gitu, itulah dulu gereja aku memang. Kenapa aku bilang gitu? Kan di dalam pemerintahan kita ini kan ada dia hari kematian Isa Al-Masih dan hari kebangkitan Isa Al-Masih, ada itu kan bang? Di kalender pemerintahan kita ini. Jadi gini, waktu aku di karismatik, aku ziarah ke makam nenekku lah aku bilang gitu, keluargaku ziarah di sana. Terus aku berpikir gini, ini waktu aku di karismatik memang Yesus kutertuhankan, dia kutuhankan memang. Aku memang Kristen, tapi Yesus kutertuhankan di situ waktu itu, ya kan? Jadi pas aku ziarah gini, nangis ikutnya nangis. Karena udah tinggalkan nenek kita, kan kita sayang sama nenek kita gitu, nangis. Terus aku berpikir gini, loh, emangnya matinya Tuhannya dalam hati awak? Jadi kalau mati Tuhan, siapa lagi Tuhan kami dalam hatiku? Jadi dari karismatik itu pindah aku ke AKBP, Kuria Kristen Batak Protestan yang dibawakan Martin Luther di zamannya itu. Ke AKBP pindahku. Di sana disebutkan nama Tuhan Allah. Di sana disebutkan, dibilangnya gini, ya Tuhan Allah kami, terima kasih telah mengutus Yesus untuk kami. Makanya aku kenal sama Allah, makanya aku kenal sama Yesus. Mau lanjut apa Jadi ini Bang Jibril? Terusin dulu Bang Jibril tadi. Ini saya jadi termenung karena curhatannya keren. Enggak, Bang X Logos. Iya bang. Iya, jadi yang abang imani, yang abang tahu secara konkret nih, kitab abang itu asalnya dari mana, Bang? Ya asalnya dari Israel bang. Bukan, maksudnya penulisnya siapa, atau abang memang mengimani yang nulis nih muridnya gitu ya? Ya para rasul lah bang, karena itu kan mereka itu kesaksian bukan bersaksi bang. Karena bersaksi Tanpa itu bisa bukti kita ya? melihat. Tanpa bukti ya? Begini bang, itu saksi, abang tahu nggak saksi itu? Saksi itu kan artinya melihat langsung. Jadi di Alkitab Saksi. itu tidak ada kata bersaksi, tapi kesaksian atau saksi mata begitu. Jadi kalau bersaksi ini kan bisa jadi tidak melihat, misalnya saksi asli. Tapi dasarnya apa? Mungkin dasarnya Bang, coba sebelum menyesatkan, abang diksinya benerin dulu. Saksi itu secara kata itu definisinya apa, Bang? Harus ngelihat. Ya saksi melihat langsung. Abang bisa buka KBBI bang. Apa arti saksi bang? Saksi orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa. Mengetahui juga bisa, nggak harus ngelihat. Saya bersaksi ada oksigen yang saya hirup nih sekarang. Saya mengetahui, Begini, Bang. nggak mesti saya lihat. Bukan, saya lurusin narasinya, Bang. Jadi kalau saksi mesti ngelihat, itu enggak. Itu satu. Kedua, abang jangan melebar kemana-mana, jangan kabur kemana-mana. Yang abang imani, yang menulis gospel abang ini kan murid-murid tanpa bukti.
Abang maunya buktinya seperti apa? Manuskripnya, Itu. manuskrip bang, manuskrip. 2000 tahun yang lalu belum ada Manuskrip, kamera. abang jangan langsung cacat mental dong. Masa video di abad 1? Manuskrip bang, abad 1. Kan sudah saya bilang, Bang, manuskrip itu semua ada 5.000 lebih salinan di Katolik Tapi saya Roma. udah bilang juga 5.000 lebih itu 98%-nya dari abad 9 onwards. Abad 1 nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 nggak ada. Jadi sekarang yang saya tanya, abang mengimani ini ditulis muridnya itu tanpa bukti. Kan kesaksian, Bang. Aduh, abang ini lucu. Buktinya nggak ada bang, manuskripnya itu nggak ada bangku ganteng. Manuskripnya kan ada di lebih dari 5.000 salinan. Bang, di Katolik Waduh, Roma. langsung. Kalau abang nggak percaya, bang, datang Katolik aja lah ke sana. Katolik Ketemu aja, nggak usah. Ini saya bisa ke Fatlib sekarang. Tahu Fatlib nggak? Itu kan manuskripnya tersimpan, Bang, dan itu Tahu manuskripnya nggak bang? Nih ya, saya tunjukin aja ya. manuskrip itu kenapa bisa ada 5.000 manuskrip? Ini saya tunjukin aja ya. Untuk mempertahankan keaslian isinya begitu. Iya, Doraemon juga dicetak 2 juta bang. Bukan berarti asli. Nih, kalau mau suruh saya ke Vatikan, kita di sini ada dg.fatlib.it. Dg ini artinya digital, Fat ini artinya Vatikan, Lib ini artinya library, it ini Itali, ini website Itali. Di sini ada Vatikan Library. Saya nggak usah ke Vatikan, nanti di sana juga dibilang begitu ke sono dibilang nggak ada lagi abad 1 abad 2-nya kan sayang tiketnya. Habis itu kita buka nih manuskripnya. Ini masih Fatlib. Ini daftar isinya. Ini kitab abang nih. Ini daftar isinya. Habis itu semua ada di sini. Nah, ini yang Vatikan kalau kita lihat. Ini dari The Center for the Study of the New Testament Manuscript. Nih kalau kita lihat sumbernya dari mana? Pusat Studi Naskah Perjanjian Baru. Ini Pusat Studi Perjanjian Naskah Perjanjian Baru. Yang abang bilang Vatikanus tadi, dari Vatikan, nih yang paling tua. Lihat abad berapa nih bang? Abad keempat. 1 gitu ya, kita bacanya ya, menurut iman kita ya. 3 itu bang. Oh 3 itu. Kalau untuk pembahasan ke sini itu yang lebih mengerti Pak Pendeta begitu, karena ini bukan kapasitas saya. Seorang Kristen itu nggak perlu memahami manuskrip. Enggak, buktinya memang ditulis murid-murid itu apa Itu bukan bang? kapasitas saya begitu. Oh jadi imani saja Bukan ya. kapasitas saya. Iya jadi imani saja ya murid yang nulis ya. Seorang Kristen itu tidak perlu harus mengetahui manuskrip ini tahun berapa, abad berapa. Iya jadi Orang Kristen itu kan tadi katanya sih paling saksi. Yesus. Begitu ditanya buktinya nggak ada, nggak langsung imani saja. Gimana sih? Bang, aku mau nanya nih. Oi, Ini aku mau nanya nih. abang mau nanya sama siapa? Sama semuanya yang agama Muslim di sini. Siap. Aku tanya dulu sama abang. Yang tahu nggak yang Nabi Ibrahim? Kalau kami Nabi Abraham tuh Abraham. Tahu kan? Iya tahu bang. Dalam Alkitab kami sesungguhnya di sana anak yang dikasih Abraham yang ingin dikurbankan di Gunung Sinai yang ingin dikurbankan itu Ishak. Jadi kenapa kawan-kawanku Muslim di sini semuanya bilang Ismail? Dari mana jalannya pula? Nggak nyambung sama pembahasan. Keluar ini. Nggak nyambung. Enggak ini Bang Ganda ini Bukan, Kristen kan, non Muslim kan? Jadi bedanya agama kita itu beda agama kita itu mungkin dari sana perselisihannya. Soalnya Oh, enggak bang, agama kita ini berbeda ini. Abang itu Tuhannya bukan langit yang pencipta langit bumi beserta isinya. Abang menyembah makhluk. Aku menyembah Allah bang. Di mana datanya bang? Aku menyembah Allah bang. Aku menyembah Allah. Enggak, Jujur, di mana aku menyembah datanya Allah. bang? Menyembah makhluk bang. Aku menyembah Allah. Tuhan Bang Logos siapa? Ini korek gue nggak bisa hidup lagi. Tuhan Yesus Kristus. Nah, makhluk kan, ciptaan bukan? Tuhanku Tuhan Allah. Dalam kemanusiaannya Iya makhluk kan.
begini. Yesus itu makhluk kan, diciptakan kan? Semua yang diciptakan itu makhluk, Bang Logos. Kok marah dibilang makhluk sih? Tapi begini Bang, Yesus tidak diciptakan, dia dilahirkan begitu. Ya udah ini lebih parah lagi. Ya udah dilahirkan, berarti makhluk kan? Setelah penciptaan itu selesai, waktu di kitab Kejadian itu kan di situ masa penciptaan. Nah, setelah itu tidak ada lagi penciptaan, di situ semua itu berjalan dengan hukumnya Tuhan. Misalnya manusia harus beranak cucu, kan harus ada hubungan biologis. Apakah Yesus adalah manusia pertama? Kan tidak. Karena Yesus Enggak, ini ujungnya abang nyembah makhluk juga. Yesus itu dilahirkan berarti kan, abang bilang? Nah, makanya Ya makhluk dong. hakikat keilahian dalam kekristenan itu bukan manusia, bukan tubuh, tapi apa? Bang Jim, bisa baca di coba Yohanes gini aja 4 tanya ayat gini. 4. Misal gini Bang Logos. Enggak, itu Bang Adiansa maaf. Dari tadi kitab dia kan kita beriman berdasarkan kitab kan. Dia udah imani saja Bang. Jadi udah abang gas aja Bang, maju Bang. Saya kalau imani saja gini susah Bang. Ya gini Bang Logos, maksudnya Bang Jibril tadi kan menjelaskan soal kitab. Itu tadi udah ditangkap belum? Kan sudah saya bilang itu bukan kapasitas saya untuk kodeks, manuskrip. Nah, bukan Itu kapasitasnya, saya. ya itu Sebagai kapasitasnya. seorang Kristen tidak perlu sampai memahami ke situ. Enggak usah ngotot kalau itu saksinya kalau nggak tahu berarti. Itu kapasitasnya itu abang bisa tanyakan ke yang kuliah di bagian teologi ya. Itu abang bisa tanyakan. Itu kapasitasnya Bang Jibril, itu kapasitas saya itu. Ya makanya Itu. Dengarlah, Bang. perlu abang Sebenarnya tanyakan kepada mereka begitu. Loh lah justru kita ngasih tahu Bang. Kita udah belajar gitu loh. Kita udah mempelajari apa yang ditampilkan Bang Jibril tadi, kita udah pelajari juga gitu loh. Jadi Dengarlah, kita Bang. nggak Dengarlah, Bang. ngarang. Injil Barnabas ada nggak manuskripnya? Ada nggak Injil yang sama dengan Injil Barnabas? Ada, Ada. tapi Injil Barnabas oke. itu di Makanya abad itu. keempat juga tetap nggak ada sanatnya, tetap nggak ada chain of narrationsnya. Nggak usah melebar ke Barnabas, nanti kamu yang lebih pusing. Yang 4 yang kamu imanin aja, betul nggak mereka yang nulis? Barnabas itu ada nggak Injil yang sama isinya dengan Injil Barnabas? Kan tidak ada. Nggak ada. Mana yang lebih dulu, Injil Sinoptik Kamu apa Injil nggak, tunggu Barnabas? deh. Kamu tahu nggak Barnabas itu Injil Barnabas itu tulisannya dalam bahasa apa? Bahasa Italia dan Spanyol, dan itu ditulis pada abad pertengahan, dan itu dalam konteks sosial Abad pertengahan berapa? tidak sesuai dengan konteks budaya di Timur Tengah. Jadi makanya kenapa kitab itu dibuang, karena tidak sesuai. Itali di dengan- Timur Tengah ya, siap. Ya gimana? Itali Timur Tengah ya. Kan sudah saya bilang itu konteks isi Injil Barnabas. Kalau Enggak, nih orang kenapa dia nggak tahu habis itu dilariin kemana-mana sih? Itu tidak ada tradisi di Timur Enggak, ini Tengah. kenapa kita ngomongin Barnabas nih? Kita kenapa ngomongin Barnabas nih? Abang mau kemana sih? Ya makanya kalau Pada untuk mulanya manuskrip, saya yang bertanya, Bang. Itu Pada bukan- mulanya bukan saya yang bertanya kapasitas saya. tentang Enggak, kok Barnabas. tiba-tiba ke Barnabas? Lo mau kemana sih? Itu yang dibahas kok oleh orang lain. Terus saya kapan bertanya, mana inti dari Barnabas? Mana udah ini? Ya udah kalau begitu saya menambah ban aja kalau nggak ada jawaban. Silakan Bang Ardi. itu bukan kapasitas saya Bang. Kalau untuk menjelaskan manuskrip, Ya kodeks. gini Bang. Tapi Bang Logos. saya paham itu. Tapi Gini, kalau Bang untuk Logos. lebih Bang spesifik Logos. itu bukan kapasitas saya begitu. Gini Bang Logos, kami umat Islam ini belajar. Ya kan, orang belajar itu tidak harus di perkuliahan, betul nggak? Betul nggak? Ya coba tunjukkan Orang- ayat di Alkitab. Orang Kristen harus belajar manuskrip Alkitab. Coba dulu. Loh, bukan soal Ada itu. ayat di Alkitab. Enggak, Ya, itu makanya bukan. itu bukan kapasitas saya sebagai orang Kristen karena saya tidak kuliah teologi. Abang bisa Ya, dengerin tanyakan dulu kepada Bang. Gantian orang yang ngomongnya. punya kapasitas di situ. Gantian dulu ngomongnya. Orang yang kuliah di bagian teologi begitu. Gantian ngomongnya Bang. Abang bisa gantian nggak ngomongnya Bang? Bisa nggak gantian? Bisa Paman, Bisa nggak Bang? bisa Paman. Oke, Abang oke, kalau silakan. abang kalau mau ngomong terus, Sebentar. Itu salah abang tuh. kalau mau ngomong terus, abang ngomong aja, kita semua turun gimana? Setuju. Biar saya Gimana, Bang sendiri Logos? bilang, siap Paman. Kan sudah saya bilang, saya bilang tidak tahu. Kok dipaksa supaya Ya, tahu? gini loh, Yang maksud kita saya. nggak ada dijelaskan. Dengerin dulu. Aku santai ngomongnya. Ini bukan soal bahas Injil Barnabas. Ini membahas
kitab yang kau percaya sebagai Injil ini loh. Paham Bang? Nah ternyata di kitab-kitab yang sudah kami pelajari itu semuanya, yang pertama penulisnya nggak jelas, sanadnya terputus. Sanad itu transmisi Bang, transmisinya terputus. Ya bagaimana dengan Injil Barnabas? Anda harus komparasikan dong. Oke, saya komparasikan Anda di bawah ya. Anda komparasi di bawah aja. Minta tolong teman-teman 5.600 orang, tolong dikomparasi dia di bawah ya. Biar jadi sari ya, dikompres gitu ya di bawah ya. Saya sudah berusaha sabar, nggak teriak-teriak ya kan. Gitu loh. Saya cuma ngomong sebentar aja. Setelah itu dilanjut sama guru-guru kita yang lain. Saya hanya mempertegas bahwa jawaban Bang Jibril itu benar dan gak ada yang salah. Data yang ditampilkan Bang Jibril itu benar dan gak ada yang salah. Kami berdua, saya dan Bang Jibril, ini terbiasa bertukar-tukar data gitu loh. Gitu loh. Jadi apa yang Bang Jibril punya gitu kadang saya nggak punya, saya minta. Begitupun kadang Bang Jibril, Bang itu di mana Bang? Nah, aku kasih tahu. Gitu loh. Jadi yang disampaikan Bang Jibril itu betul memang diakui oleh orang Kristen. Gitu loh Bang. Tahu nggak Bang Jibril, hanya ada satu orang yang nggak mengakui kodeks Sinaiticus sama kodeks Vatikanus Bang. Tahu nggak Bang? Siapa Bang? Ya si Dr. Yonatan Purnomo itu. Dia mengatakan bahwasanya, dia mengatakan gini, oh itu kan Injil-Injil yang belum dikanon. Kalau yang sudah dikanon satu huruf pun nggak mungkin berubah. Ayo suruh sini orangnya. Suruh tampilkan Yonatan Purnomo tuh ke sini tuh. Orang yang ditampilkan itu Bang Jibril, yang ditampilkan ke kita katanya dia abad kedua gitu kan. Siapa itu namanya, Eusebius atau Papias itu kan. Ternyata apa yang ditampilkan ke kita Bang, data yang ditulis di PDF ditampilkan ke kita Bang. Loh, terus orang data ditampilkan di PDF terus ditulis ini manuskrip Eusebius pada abad kedua, terus kita harus percaya gitu. Enggak, saya tertarik naik karena tadi dia bilang, saya selalu tertarik kalau tiba-tiba ada orang Kristen bilang, oh enggak, yang nulis ini saksi langsung. Waduh, tolong ajarin dong. Saya mau tahu nih gimana cara transmisinya kalau memang saksi langsung. Iya betul. Ini dari Matius sampai Kodeks Sinaiticus ini siapa aja orang yang mentransmisikan ini? Transmitornya siapa aja? Dari Markus ke Sinaiticus ini transmitornya siapa aja? Dari Lukas ke Sinaiticus transmitornya siapa aja? Begitupun Yohanes. Aku tanya itu doang Bang. 5 menit komalnya rungkat. Iya, yang katanya rungkat. Ini ada 3 nih Bang di sini nih. Coba kita tanya aja mereka nih gimana. Silakan. Silakan. Bang Darius sebentar, di-mute dulu Bang Darius. Oke, Paman. Darius ini Kristen. Dia Kristen tapi Lucu banget dia. sarap-sarap sedikit kan. Lucu banget dia. Lanjut. Bang Valen, dibuka mikrofonnya Bang. Anda Kristen atau Muslim? Dari tadi minta naik, mau ngomong silakan. Mungkin Anda Kristen. 1 kali. Panggilan kedua, Bang Valen, Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Baik. Kristen apa Bang kalau boleh tahu? Katolik atau Protestan? Ya Kristen. Oke, baik. Izin Bang Ardi ya, saya kasih Bang Jibril dulu karena dari tadi ganda ini mau bertanya. Silakan ganda dulu. Monggo. Ya, nanti berdua sama Bang Ardi ya. Gini, aku mau tanya gini. Mohon jangan salah paham dulu lah Muslim sama Kristen. Kalau memang sakit ada sama Kristen, tapi saya lain, jangan sakit ada sama saya, biarpun saya Kristen. Gini Bang, sebenarnya aku jujur ya, yang kusembah Allah, tapi yang kuikutin bukan Muhammad, ke jalannya Allah, tapi Yesus yang kuikutin ke jalannya Allah. Itu aja Bang, karena saya udah percaya di situ,
Sebab Yesus berkata begini, barang siapa yang datang kepada saya, dia akan sampai kepada Bapa. Itu jadi saya mengikuti Yesus ini karena itulah jalan kebenaran bagi umat Kristen. Tapi jujur, semenjak saya udah pindah ke AKBP, saya nggak pernah mempertuhankan Yesus, enggak. Tapi saya mempercayai dia di atas Nabi ataupun disebut dengan Mesias yang membawakan orang-orang Kristen ke jalannya Allah. Enggak, Abang Ganda. Jadi kalaupun orang-orang Abang tadi bilang perbedaan kita di Ismail dan Ishak doang kan? Abang tadi bilang perbedaan kita di Ismail sama Ishak doang kan? iya. Nah, coba kita bandingin nih Bang. Ini di sini ada 4 agama nih Bang. Ada Yahudi, ada Islam, ada Christianity, ada pagan. Sekarang kalau kita tanya orang Yahudi, mereka berdoa ada kiblat nggak? Mereka jawab Eastern Wall. Abang tahu nggak Eastern Wall? Eastern Wall itu kalau mereka berdoa atau sholat atau menunaikan ibadah mereka. Soal masalah kayak gitu-gitu aku kurang paham. Soal Alkitab aja pun aku jarang baca. Aku bawa secara logika. Nah ini makanya ini logika. Ini kita bandingin aja. Ini simple, nggak usah ini. Yahudi ini punya kiblat Bang. Mereka ada kiblat. Mereka namanya Eastern Wall. Eastern Wall ini sisa dinding dari Bait El. Bait El ini dihancurkan di tahun 76. Ini mestinya Bait El mereka. Bentuknya seperti ini. Karena dihancurkan oleh kaum Romawi, sisanya tinggal dinding timurnya, makanya sekarang mereka berdoa menangisi. Mereka menangisi Bait El mereka hancur dan ya segala macam deh. Mereka ada kiblat. Orang Islam, kiblatnya di mana? Ka'bah. Christianity, kiblatnya di mana, Bang? Bang Ganda. Kalau Kristiani di mana ada gereja, di situ kami tempat ibadahnya. Nggak ada kiblat ya? Di mana ada rosario, di situ kami ibadahnya. Nggak ada kiblat ya? Di mana ada rosario, di situ kami ibadahnya. Saya nggak nanya tempat ibadahnya, Bang. Yang saya tanya arahnya, Bang. Yang saya tanya arahnya, Bang. Abangku ganteng. Yang saya tanya arahnya, bukan tempat berdoanya. Arahnya di mana ada rosario. Di mana ada rosario. Di mana diletakkan rosario, Bang, di situ kami ibadahnya, Bang. Nggak ada ya? Sama seperti pagan. Sekarang kita tanya lagi, Yahudi, Tuhannya nggak bisa kelihatan nggak? Mereka bilang nggak bisa. Islam, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa. Christianity, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa. Kristen mayoritas Tuhannya kelihatan Gini nggak? Bang, aku berdebat sama agamaku sendiri Kristen. Ya, Abang nggak sendirian. Itu ada Bang Fal. Gini Bang, dengar Bang. Hah? Gini Bang. Iya, gini Bang. Sebenarnya aku Bang, semenjak udah kunjak ke AKBP, aku berdoanya kalau orang-orang Kristen, coba lah tanyakan. Orang-orang Kristen membayangkan pasti Yesus. Ya Tuhan kami, lindungilah aku. Pasti Yesus bayangannya. Kalau aku enggak, alam semesta bayanganku Bang. Tapi kalau udah aku bilang kayak gini, hanya dalam nama Allah Tuhan kami alam semesta dan dengan perantaraan Yesus Kristus kami berdoa amin. Baru ke Yesus dia, bayanganku. Itu aja Bang. Jadi Aku berdoa kepada Allah, tapi aku membawakan nama Yesus karena dia jalanku, Bang. jadi Kristen-Kristen di luar sana menurut Abang sesat lah. Aku jujur Bang, secara logika aku, biarpun aku nanti yang dihukumkan saat Imam Mahdi datang, Imam Mahdi ataupun kiamat datang, akhir zaman nanti datang, biarpun aku sendiri yang salah, nggak apa-apa sama aku. Yang penting apa yang ku tahu itu yang ku jalankan Bang. Abang jangan salah, jangan abang bilang Kristen yang kayak gini-gini. Biarpun aku Kristen Bang, jalanku sendiri yang ku tahu. Iya, jadi yang saya tanya, jadi menurut Abang Kristen yang lain-lain yang Tuhan yang ada gambarannya itu salah? Aku salahkan, jujur aku salah, biarpun marah-marah orang Kristen ini, aku salahkan sebagian. Ada juga yang mencuri, ada juga untuk apa? Untuk mencari keuntungan, biar makan. Ada yang untuk persembahan itu, ketengan itu, untuk persembahan.
Itu untuk belanjaan di rumah. Aku yakin di situ sebagian. Tapi Enggak, aku jadi- enggak ke situ kebawakan. Aku pun kasih persembahan untuk pembangunan segala macamnya kayak gitu, Bang. Jadi iklan Makanya aku gereja keluar dari abang nggak? karismatik kayak gitu, Enggak nih, yang tunggu. tangan itu. Makanya aku Tapi bilang, berarti Yesus itu siapa buat abang? jalanku Bang, jalanku Mesias, jalanku Bang ke rumahnya Allah biar sampai ke surga. Nabi lah ya. Bukan Muhammad jalanku Bang, bukan 2 kalimat syahadat Bang, bukan 2 kalimat Jangan syahadat, sampai bukan. bang, Aku jangan percaya sampai, kepada Allah jangan Bapa sampai. yang Maha Nauzubillah Kuasa. min zalik. Aku percaya kepada Yesus. Heeh. Jangan sampai abang Islam. Bagus kayak gini. Abang dia tahu ya 2 kalimat syahadat itu, aku tahunya aku 2 kalimat syahadat itu Bang. Tahunya aku itu 2 kalimat syahadat, tahunya aku itu. Jadi Oke. asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna, nggak tahu dong, salah itu. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad itu Rasul Allah. Aku pun juga gitu. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Yesus itu. Enggak, oke. Saya mau nanya deh, poin abang ini, bang, saya mau nanya nih, poin abang naik ke sini apa bang? Saudara, Ganda itu sudah sah, Muslim itu sudah sah itu kau. Enggak, poin-poinnya dia naik nih apa sih, bang Ganda ini poinnya naik apa sih? Naikku itu Bang, jangan melecehkan orang Kristen Bang. Biar orang itu melecehkan. Ada dari tadi kita ngelecehin. Yang lain Oh. ganti Lo kok kabur? Jangan di-kick dong. Siapa yang nge-kick? suara musik. Ada yang live, banyak yang live. Suara Oh, ada musik. suara musiknya. Lanjut. Ini ada Farhan sama Darius yang gitu. Yuk. Bang Darius, Iya, Paman. saya ngedengerin Bang Darius dari tadi. Abang gimana? Keimanannya sampai mana sekarang? Abang masih Kristen kan? Mirip-mirip yang tadi lah, cuman masih semi kafir. Semi kafir, kayak semi Iya. Tuhan gitu ya? Iya, dulu kan saya penghujat itu. Setelah saya ditendang sama Bang Juma, disuruh colok pantat pendeta, saya belajar itu. Enggak, terus sekarang abang menempatkan Yesus ini di mana, Bang? Ya sebagai ya apa tuh? Jalan gitu kayak tadi, kayak si Ganda itu. Jalan. Sebagai jalan, sebagai nabi lah ya. Iya. Terus ada nabi yang dikirim setelahnya, abang nggak imanin, kenapa bang? Nah itu makanya itu saya bertanya tentang Injil Barnabas, apakah benar itu Injil Barnabas bahas tentang Nabi Muhammad itu? Injil Barnabas itu Berisik ya bang. Saya minum sedikit, dulu ya. sedikit. Injil Barnabas itu nggak bisa kita imani atau nggak bisa kita jadiin literatur, sama seperti Injil Matius, Injil Lukas, Injil dan surat-surat Paulus itu kita nggak bisa imani karena sanadnya atau transmisinya terputus. Kita nggak tahu siapa penulisnya. Abang paham nggak sampai sini? Lanjut bang, saya paham bang. Lanjut aja lanjut. Oke, kalau saya tunjukin aja datanya ya. Ini kalau saya tunjukkan yang Al-Quran punya ya. Semestinya kitab suci itu semestinya kitab suci itu seperti ini. Ini namanya chain of narrationsnya itu jelas. Jadi di sini ada timeline-nya bang ya. Nah, Nabi Muhammad lahir di 571, menerima wahyu pertama di tahun 610, Revelations ayat pertama, habis itu meninggal di 632, dan ada beberapa manuskrip yang memang ini manuskrip sahabahnya, dan begitu tahun 632, begitu Rasulullah meninggal, sahabat-sahabatnya ini mengumpulkan dan mengkitabkan, akhirnya jadi Al-Quran yang sekarang, dan ini kita punya. Saya ada di komputer saya, kita bisa buka satu-satu. Nah, kita bisa melakukan pengecekan sama Al-Quran yang abadnya sama dengan Rasulnya, dengan Al-Quran yang sekarang. Nah, di sini kan jelas nih bang, timeline-nya. Nah, begitu kita bandingin sama kitab abang, Biblos atau Bible yang abang punya sekarang, itu kodeks tertuanya itu kodeks Sinaiticus dan kodeks Vaticanus. Ini diklaim ditulis di 325 ke 350. Nah, kopi yang lebih tua lagi itu ada namanya P52 dan P90. P52 itu seperti ini. P90 itu seperti ini. Nah, di sini jarak antara ini sama ini itu 175 tahun. Jarak ini sama pelaku
itu 175 tahun juga. Jadi total dari Kejadian sampai kitabnya lengkap, itu totalnya 350 tahun jaraknya, Bang. Kalau 350 tahun jaraknya, itu kurang lebih hampir 25 generasi. Jadi saya punya anak, sampai ke 25 generasi, baru mereka menceritakan soal saya. Menurut Abang gimana soal keakuratannya, Bang? Ya sekian persen itu pasti akurat. Yang sekian persennya nggak tahu lah. Nah, maksud saya, kalau masa kita mau menyandarkan keselamatan kita sama yang sekian persen itu, Bang? Nggak yang 100%. Betul nggak? Betul. Itu ini maaf tanya. Jibril itu penyampai wahyu ya? Saya Jibril TikTok, Bang, bukan Jibril alaihissalam. Kalau Berarti Jibril penyampai wahyu di TikTok gitu ya? enggak, nyampai data. Kalau Jibril alaihissalam penyampai firman. Oke lanjut. Tentang isi datangnya Nabi Muhammad itu tolong tunjukkan, Bang. Gimana, Bang? Di Injil Barnabas kan katanya ada data apa? Injil Barnabas kita nggak bisa imani, Bang, karena sanatnya atau benang merahnya tuh nggak sampai ke abad 1. Yang katanya ada Nabi Muhammad gitu. Nggak bisa kita imani, itu tulisan orang Itali di abad ke-6. Berarti Saya nggak mau saya nggak mau menyebarkan kebohongan, Bang. Saya nggak. Iya. Namanya Jibril harus jujur ya. Betul. Ini yang sawe teh tadi udah naik. Coba naik lagi dong. Mau ditunjukin Al-Quran abad 7? Saya tunjukin Al-Quran abad 7 gimana? Selamat pagi, sawe teh. Itu namanya penghujat, Bang, itu. Sawete itu saya paham itu. Iya. Dia minta tunjukin. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Oh, Saya Valen. bicara abad ke-7. Hah. Bang Valen. Oi, Iya, jauh gimana Bang abad Valen? ke-7 itu. Iya, Pandai gimana nggak Bang? kau sejarah itu, Bos? Hah? Kos pandai nggak sejarah? Kalau nggak pandai saya turun. Nggak perlu dibahas. Saya paham sih dikit-dikit sejarah. Emang abang sejarah apa yang abang mau bahas? Kalau abang nggak paham, saya turun. Apa yang abang mau bahas sejarahnya, Bang? Ya nggak perlu. Loh, ya udah iya saya bisa sejarah, saya paham sejarah. Abang bahas abad ke-7. Iya. Lalu kenapa? Ya apa yang abang mau bahas soal sejarah? Abang tahu sejarah? Ya tahu lah. Oh, mantap. Ceritain dong Bang transmisi kitab suci abang. Nggak perlu. Loh, katanya tahu. Jibril. Katanya tahu. Oh, sok-sok pinter doang ya berarti ya? Lu nunggu. Oh, pura-pura pinter doang ya? Ada nggak Bang Jib akses cek leher online? Nunggu. Nggak bisa. Tadi Nggak memang. Ahlaknya Kristen sekali ya, Bang Darius ya, dia tadi ya, temannya. Bentar, masih banyak kendaraan. Ahlaknya Kristen banget, saya nggak paham. Ya makanya kalian itu harus bersyukur, banyak-banyak konten kan kalian terhibur itu, banyak ketawa. Jadi mereka itu sudah beramal itu. Jadi badut ya. Tapi yang lucunya mereka nggak sadar mereka jadi badut, Bang. Pembelajaranku terusik oleh kendaraan-kendaraan. Ya. Bang Fandi, kasih yang lain Bang Fandi. Ini nggak ada yang ini kayaknya. Ya, saya coba naikkan Kristen yang sedikit berkualitas ya, mudah-mudahan ketemu. Ya saya tidak berkualitas, turun aja Bang, nyimak di bawah ya. Di sini aja kau, di sini belajar kau. Oh, siapa man? Oke, Bang Slenger, Kristen Muslim Bang. Bang Slenger, di sini belajar kau. Bang Slenger. Berisik. Yohanes Mutu.
Udah larut ini, jadi harus cepat gerakannya. Yang naik Kristen dulu. Bang Yohanes. Halo, Ya, halo. kedengeran suara? Kedengeran. Muslim, non muslim? Kedengeran ya. Non. Non. Kristen berarti ya. Ya, Gimana kabar Bang? Sehat? sehat. Alhamdulillah. Gimana? Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanggapi dari diskusi kita dari tadi, Bang? Mau nanya aja Bang, boleh? Boleh. Gimana? Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau ada yang nggak bisa, nanti saya belajar lagi. Gimana, Bang? Menurut Islam kan iblis itu kan ciptaan ya. Betul. Kita sepakat iblis itu kan biang dari masalah, biang dari kesesatan, Betul. biang dari segala kejahatan. Betul? Iya, dia menyesatkan. Tugas dia menyesatkan, Bang. Betul. Pertanyaannya, jika iblis ciptaan Tuhan menurut Islam, kenapa Tuhan tidak menghancurkannya atau musnahkannya si iblis itu? Oke, kita level playing field aja ya Bang ya. Kita samain aja. Kalau di Abang tanya tadi apakah iblis Allah ciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan. Iya, saya setuju. Tapi kalau Abang, di ajaran Abang gimana? Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Loh, jadi Tuhan Abang nggak maha pencipta dong? Waduh. Kan saya nanya, kok nak balik nanya? Bukan, berarti konsep Tuhan kita beda ya. Berarti di situ aja Tuhan saya udah maha pencipta, Abang enggak gitu. Pak Jibril, izin Pak Jibril. Gini bro, kalau iblis itu mempengaruhi orang berbuat jahat, terus Anda bertanyakan kenapa Allah tidak menghancurkan saja dia? Ya kalau iblis dihancurkan, nanti babi, anjing, tidak ada yang makan bro, gitu loh. Jadi diciptakan mempengaruhi Anda untuk makan seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah, jangan di ini dulu. Nanti babi nanti kebanyakan nanti. Ngapain Tuhan Gitu. mempengaruhi kayak gitu? Oh, Ya kan itu supaya sama. Anda makan babi. Bukan. Abang kalau pertanyaannya kayak gitu, jadi itu sama aja Abang mempertanyakan ngapain ada ujian di sekolah? Lulusin aja semua. Ngapain ada ujian? Ujian itu kan buat susah. Mestinya guru itu nggak usah ngancurin aja semua ujian. Jadi lulus semua. Terus kalau ujian itu dihancurkan, kita tahu dari mana kualitas murid-murid, Bang? Kita tahu dari mana kualitas manusia. Kalau memang nggak ada yang namanya ujian, nggak ada yang namanya iblis. Dan kalau memang nggak ada keburukan, nggak ada kejahatan, kita tahu dari mana yang namanya baik, Bang? Karena sama aja. Sekarang kalau, siapa itu yang motong tadi? Terusin. Kalau nggak ada kejahatan, apakah baik ada, Bang? Nah justru itu Bang Jibril ya. Waduh, selamat pagi, dokter yang benar. Ntar dulu selesaiin dulu satu ini Yohanes, baru selesaiin dulu Yohanesnya. Oke. Coba satu-satu. Gimana, Bang Yohanes? Ya saya dulu Bang. Loh, tunggu Bang Yohanes dulu, kan dia datang duluan abangku lah. Wala kuota ini kita ketok aja ngantri. Kalau mau nanya aja. Apa? Bisa Bang Yohanes ya. Izin dulu Bang ya. Ya. Kalau Abang katakan seperti itu. Nah ini Abang menyamakan dengan ilmu pengetahuan berarti. Menyamakan dengan ilmu pengetahuan. Iya, karena begini Bang, karena akal yang namanya manusia itu dapat terbatas. Dan saya katakan juga Sebelum abang bernarasi, Bang Dokter, saya mau tanya hal yang sama seperti yang abang tanyakan ke saya dan saya tanyakan ke Bang Yohanes. Tuhan Bang Dokter ini menciptakan kejahatan nggak?
dia menciptakan kejahatan. Enggak, Bang. Tapi manusia Waduh. sendiri, Berarti manusia itu yang berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta dong? bukan nggak mau pencipta dia, Bang. Dia bukan karena dia tidak Lah, mau mendatangkan Abang paham nggak definisi maha pencipta, Bang? ciptaan. Nah, itu bedanya, Bang. Abang paham nggak definisi maha pencipta? Bang Jibril sinyalnya merah tuh Bang Jibril. Biarin Bang. Paus. Nanti aja. Bang Dokter. Halo, S. Iya, apa menurut Abang itu Bang Dokter. definisi maha itu apa? Nah, menurut Abang definisi maha itu apa? Maha pencipta itu artinya dia menciptakan segalanya. Tidak ada ciptaan di luar kuasa dia. Tidak ada ciptaan yang di luar kekuatan dia, kemampuan dia. Jadi kalau Abang bilang Tuhan saya maha pencipta, tapi detik selanjutnya Abang bilang dia tidak menciptakan ini, berarti hilang maha penciptanya. Ada kuasa lain yang menciptakan hal lain. Berarti Abang nggak monoteis. Berarti Abang politeis. Abang kena di Al-Quran Abang itu. Kalau memang Abang katakan Al-Quran akurat, kalau memang Abang katakan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pencipta, kenapa enggak secara langsung Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan kenapa harus melalui mimpi, kenapa harus melalui dari malaikat Jibril? Waduh. Pas ini nggak nyambung nih. Itu transmisi, beda dong sama menciptakan. Berarti nggak maha dong. Kalau Anda katakan Justru maha. karena kemahaannya. Udah nggak nyambung kau. Kok jadi kok jadi ke Jibril? Nggak nyambung. Lagi ngomongin Nggak maaf. nyambung. Melebar dia. Orang pencipta dia transmisi pewahyuan. Ada jangan nyambung. Yohanes silahkan lanjut. Bang Yohanes. Tadi saya udah ngejelasin ya soal Pakailah sila kelima, keadilan seluruh para OTN. Darius jangan begitu. Bang Al-KTP, Bang Yohanes. selamat malam Bang. Oh, Bang Apa kabar Al-KTP yang kemarin ya. Ya, selamat malam Bang. Saya tidak bisa keras-keras suaranya. Nyimak dulu Bang ya. Selamat malam Bang. Siap. Silakan. Oke. Iya, Bang Yohanes coba disambung Bang. Berarti Tuhan Abang tidak menciptakan segalanya ya Bang ya? Tidak maha pencipta ya Bang ya? Bang Yohanes. Maha pencipta. Maha pencipta. Ya. Tapi Abang barusan bilang Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan. Ya kan kejahatan itu timbul dari manusianya, dari hawa nafsu. Iya, tapi Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Nggak menciptakan kejahatan? Enggak. Oke, sekarang daripada saya pakai menjelaskan Abang yang akhirnya Abang juga nggak paham ya. Kita buka Textus Receptus Bible. Di sini ada King James Bible. Ini Bible otoritatif seluruh dunia ya. Kita buka kitab Yesaya atau Isaiah. Lagi loading. Mana nih? Yesaya 45 nomor 7. Ini saya translate ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ini Tuhan Yesaya menciptakan kejahatan, Bang. Tuhan Abang beda sama Tuhan Yesaya. Ini Tuhannya monoteis nih, Bang. Kok tiba-tiba Bang politeis nih? Memang Tuhannya Oten beda. Karena Bang Yohanes. Ya. Iya, gimana tuh soal ayat itu? Ya intinya kan kejahatan itu timbul dari hawa nafsu manusia. Ini Tuhan Abang di kitab Abang eksplisit loh mengatakan aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Bukan cuma menciptakan tapi Tuhan Abang melakukan kejahatan juga. Ini udah eksplisit loh disebut Bang. Abang mau ngeles kemana lagi?
Tiba-tiba di mute. Gimana, Bang Alketep? Bingungnya kau. Oke, boleh saya mewakili bang? Jawab ya bang. Silakan Bang, silakan. Kalau selamat malam semuanya, Bang Cuma, Malam. Bang Andi dan semua yang ada di sini, Bang Jibril. Kalau pemahaman saya di Katolik kami, kejahatan itu jelas diciptakan Allah pertama waktu Adam memakan buah yang dilarang itu kan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Kan Allah berfirman, Adam, semua buah ini boleh kau makan, tapi jangan buah yang di tengah itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Berarti Allah menciptakan baik dan buruk. Tetapi karena Adam digoda iblis, dia memakannya, makanya dia diusir dari Taman Eden. Ya itulah, berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan yang baik dan yang buruk. Itulah sebabnya ada surga dan neraka kalau bagi saya pribadi sih bang. Ya ulah lu syahadat aja deh bro, nggak usah takut sama abang lu. Lu udah ketahui-tauhidan ini. Ini udah tauhid sekali nih, pemikirannya itu tauhid sekali. Tapi saya biar saya dakwah sedikit ya Bang ya, dari segi Muslim. Kalau dari perspektif Muslim, Allah itu menciptakan segalanya berpasang-pasangan, itu ada di Al-Quran. Jadi detik Allah memberikan free will atau kebebasan terhadap manusia, konsekuensi logisnya itu Allah secara tidak langsung menciptakan kebaikan dan keburukan, kanan dan kiri, kaya dan miskin, dan seterusnya. Jadi itu ajaran monoteis Bang. Ajaran monoteis yang Tuhannya satu, itu seperti itu. Yahudi tadi yang kita buka, kitab Yesaya itu Tuhannya satu juga, mereka monoteis. Nah, tapi tiba-tiba ada ajaran yang ngaku-ngaku samawi, ngaku-ngaku monoteis, tapi Tuhannya tidak menciptakan kejahatan. Dewa lain yang menciptakan kejahatan. Itu namanya politeis, ajaran dewa-dewa, bukan monoteis. Gitu Bang Al. Gimana itu Bang? Ya setuju bang. Nah, Abang udah ketauhid-tauhidan nih Bang, udah. Kalau saya bang, awal mulanya saya simpati ke Bang Juma itu apa? Waktu tentang menjelaskan tentang video tentang Abraham itu, tentang Ishak dan Ismail. Oh itu jelas itu. Kalau menurut abang kan seharusnya kita tuh percaya kepada Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak, Ismail dan Yakub. Itulah satu-satunya Allah yang harus kita sembah sebenarnya. Cukup situ aja udah selesai. Semuanya dah turun temurun kan. Dan ajarannya sama Bang. Ajarannya kalau Abang tahu, kami sebagai Muslim ya, kami punya Baitullah, itu Mekah. Baitullah, kami menyebutnya Baitullah. Rupanya Bang, Abang tahu nggak? Di ajaran Yahudi, mereka juga punya namanya Bait El. Mereka punya Bait El nih. Iya. Saya tunjukin aja ya Bang ya. Iya boleh. Nah, jadi kalau saya ke Sefaria Bang, ini di kitab fikih mereka, di Misnah Sukah 4, di nomor 5. Ini original teksnya, saya baca translatannya aja. Di sini ditulis, ini saya translate aja nih. Ini kitab fikih mereka ya Bang, kalau mereka punya Bait El. Di sini dibilang, setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan. Ini merujuk ke Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukoh, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi mereka kalau punya Bait El Bang, yang udah dihancurin itu, ini bentuk, ini kalau Abang Google Second Temple, ini Bait El, Bait Tuhan mereka. Ini mereka disuruh mengelilingi altarnya sebanyak 7 kali. Kalau di Islam Bang, ini disebut tawaf. Tapi kami bukan di Bait El, tapi di Baitullah. Jadi ajarannya sama Bang. Ini ajaran Nabi Ismail. Nah yang ini ajaran Nabi Ishak. Karena sayangnya tahun 78 Bait El mereka dihancurin oleh Romawi, makanya sekarang mereka berdoa di dinding ratapan. Kenapa mereka ratapi? Karena Bait El mereka sudah dihancurkan. Makanya
Sekarang mereka meratapi dinding ini, Bait El mereka sudah hancur. Nah, tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku Samawi nih, Bang. Ini doanya ngarah kemana? Habis itu nggak ada tawaf, nggak ada ini, nggak ada itu. Tuhannya lahir di goa. Tuh gimana itu, Bang? Wow, keren Bang Jibril. Itu luar biasa. Itu yang saya baru tahu nih. Kalau ternyata memang udah ada tawaf itu ya dari dulu ya. Oh, Nabi di kitab Abang, ini kalau saya tunjukin ya, Bang ya. Exodus itu apa sih? Exodus itu keluaran ya? Iya, Exodus ya. Nah, Exodus ini kalau saya buka nih, Bang ya. Ini dari Musa dan Harun itu minta, ini Bang. Ini saya buka dari Bible Hub ya, Bang ya. Exodus 5.1. Di sini ini berarti keluaran ya. Keluaran kan ya? Keluaran. Kalau saya buka keluaran ini, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Abang penasaran nggak perayaan apa nih di padang gurun? Iya, penasaran. Begitu kita buka interlinearnya di Bible Hub, Exodus, perayaan ini disebut nih, May Hold Feast. Begitu kita klik Strong Concordance-nya, Strong Concordance-nya ini Cagag. Kalau kita lihat ininya, Bang, artinya make pilgrimage, keep pilgrimage feast, Arabiknya Hajj. Betake oneself or towards an object of reference, make a pilgrimage to Mekah. Musa. Mekah. Ini di Bible Hub loh, Bang. Mekah tuh. Oh. Nah, jadi ini kalau kita artiin lurus, Bang, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan haji bagiku di padang gurun. Ini dari Bible Hub loh. Dan kalau kita mau tulis lagi, kalau kita mau cek lagi ke bawahnya, ini mereka ngapain ke mana, ke Mekah ini ya, saya translate nih, ini Strong Exhaustive Concordance-nya saya translate nih, dengan benar untuk bergerak dalam lingkaran. Ini tawaf berarti Ya, betul. jadi zaman Musa dan Harun aja mereka minta izin untuk pergi haji ke padang gurun. Oh, luar biasa. Nah, tapi kalau ada yang di bawah nih, ada kafir-kafir yang nanya, cocokologi, ini cocokologi bukan, Bang? Enggak. Itu data, Bang. Bukan cocokologi, itu data. Kalau orang yang ngomong cocokologi itu memang dia ini kali hatinya tuh. Dia enggak bisa nampilin, makanya dia ngomongnya kayak gitu. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya. Iya. Karena udah pernah dibilang kan, keras hati susah. Dia dengar tapi dia tuli, pura-pura tuli. Dia melihat tapi buta, ya itulah. Sebenarnya yang membuat ini banyak perubahan karena udah terpengaruh oleh Roma. Pagan Roma ini yang membuat sebenarnya menjadi tidak terstruktur lagi cara ibadah itu. Itu yang membuat. Bang, karena sebenarnya Pak Jibril ya, Roma ya. Iya, betul. Betul. Dan Pak Ulus ya, Bang. Pak Ulus juga. Soalnya kita kalau di Katolik itu iman Rasulullah itu kan udah jelas, Bang. Kalau udah baca itu udah komplit gitu, Bang. Susah digoyang itu sebenarnya itu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, Bang, ini soal saya memperkuat narasi saya yang tadi ya. Jadi kalau kita buka ini dari Bible CA. Ini dari map Bible CA. Ini Exodus, map rute keluaran. Ini rute dia, Bang, dari Yerusalem ke Goshen habis itu. Nah, tadi di sini dibilang kalau dia minta izin untuk pergi hajinya itu ke wilderness. Atau kalau kita lihat bahasa Indonesianya, padang gurun. Padang gurun mana sih? Kita lihat mapnya. Ini
di sini ada wilderness of sin atau Sinai. Betul nggak? Iya, di sini ya kelihatan bang. Nah, jelas kan? Di sini tadi dibilang wilderness, di sini wilderness. Nah, kesininya lagi itu apa sih? Kalau kita buka map sekarang, nih sama ya. Nah, di sini kan tadi, ini kesini lagi, itu di sini ada Mekah. makanya di sini disebutnya Wayahogunya Mekah. Mekah, iya. Makanya di sini nih wilderness of Sinai. Oke. Bang, maaf Bang Jibril. Siap. Boleh saya tanya, awal mulanya Mekah ini tahun berapa mulai di itu bang? Maksudnya pembangunan awal itu maksudnya. Kalau boleh tahu, mohon maaf. Kalau menurut Al-Quran itu diklaim memang itu memang sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim, abangku. Tapi kalau secara geografi bang, Mekah ini nggak ada di map sebelum ini. Kenapa? Karena namanya itu sebelum Mekah. Itu bukan Mekah. Namanya itu, sebentar saya buka ya. Jadi kalau kita buka, jadi memang banyak fitnahan. Oh, Mekah itu adanya abad 7. Waduh, ini berarti mainnya kurang jauh. Karena dari map Claudius yang abad 1 aja Mekah itu udah ada. Ini saya tunjukin ya. Christ. Kota apa? Makoraba, betul. Makoraba. Nah, ini bang, ini peta Ptolemy. Ini di abad 1, abad 2. Ya, di sini. Nah, di sini disebutnya Makoraba. Itu kan. Nah, Bahasa Sabah ini ya. Begitu kita lihat dari Dictionary of Yunani and Roman. Ini peta mereka, karena peta mereka yang kita baca, jadi peta mereka, legend mereka juga yang kita ini. Jadi dari abad 1, abad 2, ini peta ini menyatakan bahwa ini namanya Makoraba. Nah, begitu kita lihat bang, Makoraba itu inland city of Arabia Felix. Begitu kita scroll ke bawah, Makoraba itu Mekah, yang kadang-kadang disebut Bekah. Yang itu adalah sinonimus. Sinonimus ini kan berarti persamaan ya, sama ya. Betul. Sinonim. Mantap. Jadi namanya Makoraba sebelum abad 6, sebelum abad 5. Itu bahasa Sabah artinya tempat suci. Yes. Atau Bakah. Saya boleh bertanya sama Al-KTP itu? Halo. Al-KTP juga mau belajar, lu nanya lagi orang. Al. Apakah Anda sekarang kafir atau udah non kafir? Masih kafir ya? Terakhir kapan kau ke gereja kau? Kemarin masih ke gereja. Apa yang ada di benak Anda setelah melihat pendeta kau? Sebenarnya Bang Jibril ya, kalau orang yang ntar dulu Bang, kalau melepaskan doktrinnya pakai akal sehat, membaca bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, menemukan air jam-jam itu orang pasti memeluk Islam loh, yakin itu. Makanya beli bukunya, baca terus, Anda akan terperangah, gitu loh. Betul itu Pak Al-Khatib. Buku apa tuh Bang Andi? Karena banyak yang yaitu tidak tahu sejarah bang. Makanya contohnya tadi yang di yang Bait El. Abang nggak tahu kan, orang Yahudi mestinya punya seperti kami Baitullah. Mereka punya namanya Bait El. Itu kan karena ketidaktahuan bang. Dan begitu abang baca, begitu abang baca fikihnya orang Yahudi, mereka juga punya tawaf. Mereka juga harus berputar-putar di Bait El mereka.
Oke, jadi begini, Bang Jibril sama Bang. Siap. Saya cerita sedikit boleh nggak? Boleh dong. Kemarin itu saya sempat nonton di YouTube. Nah, di situ ada seorang pendeta mungkin atau apa dia, tapi orang Israel, dia nanya ke orang Yahudi. Orang Yahudi ini orang Israel kan. Ditanya, kalau seandainya kamu disuruh pilih masuk masjid apa gereja, dia menjawab, Masjid, Bang. ada maksud apa? Ya maksud apa kau bertanya begitu? Jadi orang pendeta ini orang bisa bahasa Israel, bahasa ini kan, dia jawab, ada teman saya yang mau menikah gitu. Misalnya saya ajak Anda, apakah Anda pilih seandainya masuk gereja? Dia pilih masjid. Iya, karena gini, alasan. Bang. Abang tahu nggak alasannya kenapa itu? Ini saya perkuat nih alasannya biar abang lebih paham lagi. Sudah dia jelaskan alasannya. Apa tuh? Dia jelaskan. Berhala. Ditanya alasannya, loh, kenapa kau pilih masjid? Ya karena mereka tauhid, mempercayai satu Tuhan, satu Allah. Betul. Dan kalau ini ada sekutunya. Kalau di gereja saya tidak mau karena ada sekutu, dia sekutu gitu maksudnya. Betul. Sekutu atau berhala gitu aja. Nah, berhala, Bang. Definisi berhala ini, Bang. Abang jangan berpikir kalau orang Yahudi bilang berhala itu sekedar patung. Abang paham nggak definisi lain selain patung berhala itu apa, Bang? Kalau pandangan saya, kalau berhala, kalau kami Katolik sih bukan berhala ya. Kalau bagi saya ya, mohon maaf karena yang kami, kalau menurut pandangan saya selama saya dari kecil ya, kita berdoa di patung Bunda Maria itu karena kita memang merasa Bunda Maria itu dipenuhi Roh Kudus kan. Oke. Sekarang saya tunjukin ya sama abang yang mana yang berhala, yang mana yang enggak. Tapi bukan secara patung ya, Bang ya. Oh iya. Nah, kalau saya buka sekarang, bentar ya. Nih, kalau saya buka sekarang di sini di Keluaran 20. Di sini dibilang, "Akulah Tuhan Elohimmu. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja." Ini Tuhan, ini oknum mengaku Tuhan dan dituhankan. Habis itu kita ke Taha nomor 14. Ayat 14. "Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Ini Tuhan, ngaku Tuhan. Nah, dari dua Tuhan ini, Tuhannya Israel, ini Tuhannya orang Islam. Kalau ada oknum di luar sana yang tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan, itu namanya berhala, Bang. Paham nggak, Bang? Iya, betul. Nah, jelas ya. Jadi kalau ada oknum, entah sapi, entah manusia, entah apa itu, nggak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan. Dan dituhankan ini bukan cuma berdoa ke kita berdoa ke arah dia doang, tapi dia pernah ngomong gini, berarti dia Tuhan. Dia pernah ngomong Alfa dan Omega, berarti dia Tuhan. Dia pernah bilang dia ada sebelum ada, berarti dia Tuhan. Nah, itu artinya dituhankan. Dianya sendiri nggak pernah bilang kayak Keluaran 20 dan Taha 14. Itu namanya berhala. Iya, ngaku Tuhan gitu kan, benar. Nggak ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Sama seperti sapi-sapi di India. Sapi-sapi di Indianya nggak pernah bilang. Sapi-sapi di India ini kan nggak pernah ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Iya. Maaf ya kalau kesikut. Nggak apa-apa. Gimana? Terus kalau saya mau nanya, Mak, jujur tapi Bang ya, di pandangan orang Islam, kalau kami ini misalnya contoh kami Katolik ini kan di gereja tuh kan kayak katedral itu kan wajib ada patung Santo Paulus, itu loh Bang. Atau patung Bunda Maria, Yesus, itu menurut orang ini bagaimana tuh Bang?
Itu kalau saya ngobrol sama mereka, itu jawabanin mereka akan sama seperti penyembah Zeus dan penyembah Apollo, Mitra dan dewa-dewa yang lain. Ini untuk apa? Jawaban penyembah dewa-dewa ini, oh enggak, ini simbol. Kami enggak nyembah ini. Kami ini simbol doang, simbol. Pengingat kami, alat bantu. Iya. Itu akan Iya, jadi lambang, jawaban. lambang. Nah, sekarang saya tanya Abang, Sebagai lambang. itu buat apa, Bang? Itu lambang, Bang. Jadi contoh Simbol ya? kayak doa rosario. Iya, Lambang kan dan simbol. sebagai lambang. Ah, ya udah sama. Iya, betul. Dibilang di sini keluar di sono. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, kok kenapa ya di 10 perintah Allah nih dulu kan wajib kan kita hafal. Sekarang lama-kelamaan kok nggak disuruh lagi, nggak dibaca lagi di gereja segitu. Dulu kan kita harus wajib hafal, Bang. 10 perintah Allah Nabi Musa itu kan. Ya bahwa jangan menyembah berhala, ada di situ. Itu sudah tidak diwajibkan lagi di Katolik, Bang. Tapi yang diwajibkan itu risalah apa? Katolik kita, kayak aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa gitu loh, Bang. Cipta langit dan bumi dan seterusnya. Itu yang utama sekarang. Kalau dulu wajib 10 perintah Allah itu wajib. Jangan menyembah Tuhan lain, kan ada semua tuh. Jangan membunuh, jangan berdusta. Sekarang enggak perlu tuh, Bang. Seolah-olah dihilang kayak gitu. Bingung saya. Enggak, dan Bang Al, Abang, jadi ada orang pintar di luar sana bilang history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Abang percaya nggak sama itu? Iya. Nah, jadi kalau kita sejarah. Iya, percaya. Nah, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Nah, jadi kalau kita lihat cerita nabi-nabi sebelumnya, Bang, contoh Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan yang tidak terlihat, Maha Kuasa pencipta langit bumi beserta isinya, wahai Nuh, bangun bahtera. Habis itu Nabi Nuh ngasih tahu ke umatnya atau manusia-manusia yang hidup di zamannya penyembah berhala. Apa yang penyembah berhala ini jawab? Mana Tuhanmu, mana Allahmu? Allahmu tidak terlihat. Mana Maha Kuasanya nggak pernah turun. Lihat nih Tuhan saya terlihat. Ada patungnya. Bisa saya pegang. Tuhan saya Maha Kuasa mengampuni saya. Itu kata penyembah berhala di zaman Nabi Nuh, Bang. Waktu Saya nangkap cerita maksud abang ini. Waktu Nabi Nuh bilang, ayo bangun bahteranya, ayo ikut kapal saya. Tuhan saya tidak terlihat, tapi firmannya benar. Sampai hujan, Bang, 40 hari. Ini kafir ini masih ngeledek Tuhan. Emang selalu, Bang, memang selalu yang penyembah berhala ini akan selalu menistakan Tuhan dan Rasulnya. Selalu, Bang. Saya nangkap maksud abang ini. Kan zaman sekarang kan terulang lagi kisah itu. Nah, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Betul. Makanya Al-Quran itu kan isinya untuk merisalahkan. Ini cerita Nabi ini begini, ini cerita Nabi ini begini, ini cerita Nabi ini begini. Biar kita nggak ngulang. Iya. Abang masih mau ngulang tuh sejarah-sejarah yang kayak gitu tuh. Kalau saya pribadi sih enggak, tapi kenyataan yang sekarang seperti saya tengok ulang-ulang. Belum kita lihat. Jadi abang mau percaya Tuhan yang nggak kelihatan ini dan Nabi terakhirnya nggak? Sebenarnya apa abang abang mau bilang mana Allahmu? Enggak. Sebenarnya ada satu ayat di Yesus waktu pernah berkata kan, berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Ada ayat itu tuh. Iya. Entah saya lupa di mana, Bang. Terus ada lagi ayat yang saya suka dari Yesus, ada. Tidaklah seorang itu menaruh lampu di bawah
menghidupkan lampu lalu ditutup atau ditaruh di bawah meja katanya, melainkan ditaruh di atas agar bisa nampak, bisa terlihat oleh semua orang kan. Nah, itu yang saya bilang, apa yang tersembunyi pasti akan kelihatan. Kayak yang Bang Jumat atau abang-abang semua nih, Abang Andi atau Bang siapa jelaskan, ini kan buta bagi kita, Bang. Sebenarnya kalau pribadi saya, Bang, dalam hati saya tuh saya anggap abang ini kayak lilin yang dianggap Tuhan Yesus itu. Apa yang tersembunyi akan kelihatan. Kan ada ayat itu, tidakkah kau lihat, tidakkah orang menyalakan lampu lalu menaruhnya di atas tinggi, di atas meja, maksudnya di atas ini. Tidak mungkin seorang menyalakan lampu lalu menutupnya atau menaruhnya di bawah meja. Ya kan, Bang? Betul. Jadi Yang setimpal ada dengan- satu cerita yang mau saya bagiin, mau kasih tahu abang sedikit aja bang, untuk abang berpikir. Saya tahu keadaan abang mau pindah tapi masih takut sama abangnya punya abang dan segala macam. Tapi jadi gini bang, jadi waktu kita diciptakan, waktu kita ada di perut ibu kita, saya udah pernah cerita gini belum sama abang? Belum, Bang. Waktu kita di perut ibu kita bang. Yang ada di kepala kita, yang waktu kita ada di perut ibu kita, Iya. yang paling penting untuk kita waktu di janin itu kita berpikir kita perlu apa mata. Ini waktu mata kita diciptakan, dibuat, dibentuk, tangan kita dibentuk, kaki kita dibentuk. Kita berpikir di dalam janin ini, untuk apa ini mata, untuk apa ini paru-paru, untuk apa ini mulut, untuk apa ini kaki. Yang saya perluin satu, tali pusat. Dari situ saya dapat oksigen, dari situ saya dapat makanan, dari situ saya hidup. Tapi detik kita pindah dunia bang, tebak apa yang pertama dipotong? Yang kita pikir paling penting untuk kita. Tali pusat yang pertama dipotong. Rupanya mata, paru-paru, hidung, tangan, kaki. Rupanya Allah pencipta langit bumi beserta isinya lebih tahu daripada kita. Yang kita berpikir cuma tali pusat, rupanya begitu pindah dunia itu doang. Itu yang pertama digunting. Dan balik lagi ke tadi bang, sejarah akan selalu berulang. History will repeat itself. Ini akan berulang bang. Jadi sekarang kita di dunia, kita berpikir duit paling penting, karir paling penting, rumah paling penting, mobil paling penting, keluarga paling penting. Itu yang paling penting. Tapi bang, itself akan selalu berulang. Nanti detik dunia kita pindah lagi, tiba-tiba iman sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang gak kelihatan ini bang yang paling penting. Betul, Bang. Yang paling pertama dipotong rupanya harta kita, karir kita. Dan Allah ini sampai nanya loh di Al-Quran. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Ini kita udah semua loh dikasih. Terus kita nggak mau sujud. Kita mau sama seperti waktu iblis disuruh tunduk sama Adam. Di saat semua malaikat aja sujud. Semua makhluk aja sujud. Iblis yang nggak sujud. Ini sama nih seperti di dunia ini sekarang. Muslim yang sujud. Yang nggak sujud siapa? Iblis. Nanti itu hal yang pertama ditanyain begitu kita pindah dunia. Jadi menurut saya kalau masih duniawi, masa ini masih itu, bang, kita dari tanah nanti balik ke tanah. Ngapain melangit? Betul, Bang. Sudahlah kau Al. Mending kita ke gereja, kita tangkap tuh gereja tuh. Pendetanya karungin, masukin ke jurang lah. Jurang yang terdalam itu. Ngerasa didusta ya aku sama ayat-ayat mereka tuh. Saya sama, Bang. Saya juga merasa ada yang nggak beres lama-lama sakit gereja. Ada yang nggak sesuai dengan ada terasa yang janggal gitu ya. Betul, sama, Bang. Ayat-ayat yang saya kemarin juga mereka plesetin, mereka lewat itu, disebut sama dia.
Bang Al-KTP, Bang Darius pernah nggak menjalani cinta ditolak? Kau suka sama orang, Iya pernah bang. Sering saya, tiap hari ditolak saya itu. Jadi ini sedikit cerita untuk kawan-kawan Kristen Al-KTP sama Bang Darius. Izin Bang Jibril ya, brotherku. Itu kan kita selalu mendengar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak pendeta. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus keluar kau setan. Mereka bermujizat demi nama Yesus, menggunakan nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Malah ditolak cinta kalian. Ketika Yesus nanti turun, kalian berteriak, Yesus Tuhan kami bernubuat demi namamu, bermujizat. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu, Al-KTP Darius. Kenyalah kau. Itu yang dimaksud. Oh Bang Darius saja kalau saya enggak. Kau juga kena, kan masih Kristen kau. Enggak, jadi kau jadi- udah sunat belum Al? enggak, jadi sebenarnya dari yang saya dengar ya Bang Al sama Bang Darius ini sebenarnya udah sebenarnya hatinya udah terketuk. Tapi gini Bang, kalau ada makanan di depan meja, di meja ini udah ada makanan. Habis itu Abang teriak-teriak, "Aku lapar, saya lapar, saya lapar." Itu siapa yang salah, Bang? Ya saya sendiri. Saya sama Bang Darius. Ini makanannya udah di depan nih. Ini makanannya udah di depan nih, tapi teriak-teriak lapar, aku lapar, aku lapar. Abis itu nanti nyalahin Tuhan. Kira-kira dijitak nggak tuh? Kira-kira dijitak nggak tuh? Tapi Bang, ada satu kisah Bang yang saya suka tuh ya. Katanya suatu keluarga nih anaknya mualaf, bapaknya enggak. Tapi waktu bapaknya udah mau meninggal, masih dari Kristen, tiba-tiba dia baca syahadat. Apakah dia masuk surga tidak Bang? Dia masuk Islam apa enggak? Oh masuk masuk Bang. Waktu udah mau meninggal. Detik dia mengikrarkan Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu Maha Pencipta, nggak ada sekutunya, dan Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Detik dia mengikrarkan itu dan hatinya mengiyakan, itu dia Islam. Dan detik itu semua dosa-dosa sebelum itu dihapuskan, dia fitrah lagi. Amin. Itulah yang saya jadi senjata saya Bang. Kalau ada yang bilang, tapi "Ayo, jangan Bang, dimainkan KTP, jangan dulu." Tapi jangan dipermainkan. Iya, tapi jangan dipermainkan. Nanti abang nggak dikasih koma-koma, tiba-tiba meninggoy, nggak dikasih syahadat gimana? Oh iya juga ya. Oh benar. Iya juga ya. Enggak, abang ada yang jamin nggak abang besok? Ada yang jamin nggak besok abang bangun tidur? Nggak ada. Nah ya Nggak ada udah. Bang. Nggak ada kan? Tapi kalau abang, iya. Tapi kalau hati saya memang Bang dari dulu Bang, saya percaya itu Allah Abraham Bang. Maksudnya bapaknya Allah yang disembah Abraham sama Ishak, itu yang saya percaya dari saya kecil Bang. Setelah saya tahu kisahnya tuh waktu dia mau menyembelih anaknya tuh untuk membuat diuji imannya sama Tuhan, tapi dia anak satu-satunya dia kasih tuh, itu berarti imannya besar sekali kan. Nah itu jadi saya tuh, jadi motivasi saya tuh. Makanya apa yang disembah sama Abraham itulah dia Tuhan yang saya sembah gitu. Iya, tapi kesini-sininya kan kita waktu kecil Bang, kita disuruh imani saja dulu. Iya sih. Begitu gede kan baru kita pakai otak, baru pakai akal. Begitu otak kita berkembang, masa sih Tuhan makhluk? Enggak dong, Tuhan ya Tuhan. Maha besar, definisi maha besar itu dia nggak pernah sekecil sedetik pun Bang. Definisi maha itu artinya kekal dan terikat. Maha besar artinya dia akan selalu besar, nggak pernah sedetik pun kecil. Jadi kalau dia pernah sedetik kecil, kalau Tuhan pernah sedetik kecil, pernah jadi makhluknya, gugur mahanya Bang. Maha suci artinya kekal dan terikat kesuciannya dari segala aspek.
detik dia jadi manusia berarti kalau makan 4 jam di ususnya mesti ada kotoran, gugur mahanya. Suci mungkin, tapi gugur mahanya. Ya. Masuk akal bang. Masuk akal lah. Coba kau tanya sama teman-teman Pak Pendeta. Menggebu-gebu dia memberitakan sesuatu kebohongan. Sini komporin dulu nih. Tapi memang betul. Dengerinnya Bang Andi. malah mulai goblok bang. Mulai goblok saya dengerin kalau teman-teman bang ngotot ya apaan? Puyeng. Karena gini Bang Darius, Bang Al. Karena abang tahu nggak kenapa saya di sini dan menceritakan ini dan ngasih tahu ini? Iya nggak tahu. Saya nggak ada pendapatan di sini bang, saya nggak ada income di sini, saya nggak dapat perpuluhan di sini, saya nggak dapat jemaat di sini. Yang saya simply lakukan di sini, jadi kalau di Islam bang, kalau kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, mesti kita sampaikan. Kenapa? Karena kalau tidak dan saya keburu mati, ilmu saya akan membelenggu saya nanti. Jadi sebuah kewajiban saya untuk menyebarkannya. Ya. Dimintai pertanggungjawaban ya Bang Jibril. Ya. Jadi saya di sini motifnya itu berbeda dengan yang ngotot-ngotot tadi, Bang. Kalau yang ngotot-ngotot tadi itu ada motifnya. Kalau saya di sini nggak ada motif saya. Dan saya ngomong kayak gini, saya nggak ngomong sama Bang Al sama Bang Darius. Saya ngomongnya sama 4.900 orang yang mendengarkan. Jadi lepas tanggung jawab saya nanti. Jadi nanti begitu saya meninggal, ilmu saya nggak membelenggu saya. Saya hanya simply melakukan kewajiban saya. Itu aja. Amin. Tapi bang, kalau bagi saya bang, apapun yang abang lakukan, apapun itu pasti ada balasannya bang. Kalau menurut saya ya, pemahaman saya pribadi ya, karena banyak yang saya rasakan gitu. Yang kita buat pasti kita kayak kebaikan itu akan kembali kepada kita, seperti itu kalau pemahaman saya. Tapi Iya, ada betul. kisah Bertuang. bang, banyak Iya betul. banyak kisah yang saya alami dalam hidup ini bang ya. Dari sekolah Itu siapa saya yang sampai ngorok? saya besar ini. Ada yang ngorok siapa itu? Itu host aja keluarin, itu hostnya keluarin. Kayaknya host yang ngorok tuh. Jadi gak jelas ya. Bang Andi kayaknya. Orang saya mute kok. Bang Andi lagi, astaga. Bang siapa namanya di atas Bang Andi? Bang Pandi. Apanya? Kayaknya hostnya kali. Atau Yohanes ini bang. Yohanes bang. Kalau Al-KTP ini sebenarnya itu di MTT Bang Jibril, dia itu kalau kita lagi debat, diskusi gitu ya, dia itu nonton bareng sama teman-temannya. Nobar nggak di sana, Bang Al? Oh, ini yang ngorok itu Roh Kudusku kayaknya. Roh Kudusku yang ngorok. Nobar dia Bang Tapi Jibril. kebanyakan di warung Surabaya kita nontonnya. Cuman satu kendalanya. Udah boleh Bang Andi. Di pos ronda udah kenapa? boleh. Udah dilarang sama Pak Benediktus Biliora, baik galak orang. Memang dia provokatornya itu bang. Kemarin saya itu hampir udahlah, nggak usah dibahas. Namanya udah enak kita cerita di sini. Ya janganlah. Tapi abang lu udah mulai Soalnya dia juga, bersahabat. mereka ada teman mereka yang nonton juga di sini bang. Jadi waktu kita itu dia tahu kita gitu loh. Maksud saya itu kalau nonton bareng kayak gitu, mereka ini pronya kemana? Kita di warung Surabaya bang nontonnya. Oh pronya ke inilah Bang Juma lah. Masa? Jelas bang. Kalau kita nonton kita dapat ilmu kan ngapain kan begitu. Ilmu yang disampaikan Bang Juma dan lain-lain ya, termasuk Bang Andi, Bang Jibril, semua itu luar biasa. Kalau saya sih tim hore Bang Jibril, Bang Juma tuh. Saya sih mah tim hore Bang. Ya kita nih buta Bang Andi. Kalau mau dibilang, makanya ada firman Yesus, orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Itu untuk pastor dan pendeta menurut saya itu cocok. Iya, ada firman
zaman Yesus tuh orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Berarti gini gambarannya, pendetanya buta, jemaatnya buta, jatuh dua-dua mereka gitu. Itulah, kalau kita tanya dia marah. Pak Romo nih, saya nanya, Romo ini kan kita nonton Bang Jo, jangan kau nonton iblis, semua tuh iblis dia bilang. Semua dibilang iblis. Nggak ada jawaban apa, hanya dibilang iblis. Udah, kau jangan nonton, jangan kau percaya itu iblis. Bukan, kita mau, terus. Jangan, tidak usah, itu jawabannya Bang. Tapi abangnya udah kooperatif. Kalau abang itu saya bingung ini. Kan saya ada berdoa aja Bang. Gimana nanti? Ya semoga dilembutkan juga hatinya ya. Ya itu yang saya sukanya itu Bang. Biar sama-sama Bang. Jangan saya sendiri. Ya betul, bareng-bareng sekalian syahadat ya. Betul. Kalau dia juga sudah ini kan dapat dukungan dari dia, wah luar biasa tuh. Ya udah disunat Udah belum? jelas tuh. Ini mantap. Kan di Katolik gak ada sunat Bang. Gimana rasanya tuh? Gak ada sunat di Katolik. Belum disunat. Oh belum. Ya sini tak aku sunat lah. Kita gantian, kita saling pegang. Tapi nanti kalau kita disunat ya Bang ya. Ya, soalnya tahu saya tuh, mana dulu yang disunat dulu apa? Syahadat dulu itu. Enggak, kalau sunat itu kan nggak dilarang. kalau sunat itu kan untuk beribadah. Enggak, untuk itu kan lebih ke untuk beribadah Bang. Masa Abang ketemu bos rapi-rapi, ketemu bos yang ngegaji aja kita mesti bersih wangi. Masa ketemu Tuhan bawa najis? Betul, benar itu. Saya suka itu masalah sangit. Kau pernah makan babi Al? Hah? Pernah makan babi? Bukan, ketemu orang yang gaji kita aja kita mesti rapi, enak melihatnya, rapi rambutnya, wangi ini. Ketemu pencipta langit bumi beserta isinya yang maha melihat, maha mendengar, terus kita bawa najis, kan lucu. Tuh dengerin Yohanes. Oh, jangan berdusta lagi kau Yohanes. Nama kau Yohanes pasti bawa ayat Yohanes. Ayo sih Dari sini suka nyerang temannya sendiri. Ini ada Bukan pertanyaan Darius. Bang Alktp sama Bang Darius. Izin sedikit. Itu kalau di Islam itu kan ada itu di alam kubur itu ada pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nangkir. Kalau di kekristenan ada nggak kalau setelah meninggal dunia masuk dalam peti jenazah pakai jas sepatu tabalik masuk dalam tanah? Ada nggak? Menurut pendeta itu nggak ada tuh. Nggak ada. Nggak ada. Langsung surga aja jaminan. Kalau di kitab, kalau di Katolik beda lagi Bang. Gimana? Kalau kita udah mati, kita masuk di api pencucian. Jadi roh kita tuh dicuci, yang dosa-dosa dibuang semua, dihapus. Karena sudah diselamatkan, ditebus oleh Yesus Kristus. Yaitu hostia yang kita terima waktu perayaan Ekaristi itu Bang. Kan kalau perayaan Ekaristi itu kan, pastor kan bagi itu hostia, tubuh Kristus kita makan. Roti kecil itu kan, tubuh Kristus, itu namanya hostia. Kita udah ditebus sama Yesus. Nah, jadi inilah dia yang nggak masuk di akal itu, ditebus. Ya itulah nama saya pikir, kok kita yang buat dosa kok enak kali kita ya. Lebih enak lagi pendeta itu, dari tebus dibayar pula itu. Betul. Oh Yohanes tuh. Kalau Yohanes bukalah mute lah. Takutnya Yohanes ini mata-mata nih, dari ruteng juga kayaknya. Yohanes, jangan kok orang Flores Yohanes. Dia itu ajaran ulus. Namanya juga Pak. Bukan, takutnya dia orang ruteng nih. Bukan. Dia itu Pak Pulus, mencari pulus dia. Pulus. Halo Yohanes. Petrus. Kau jangan pura-pura kau jadi sampai kau yang lapor Pak Benediktus itu ya, kita kena marah kemarin. Oh dia Yohanes ini lah, mungkin dia nih, dia pura-pura pakai nama Yohanes nih. Yohanes itu nabi terakhir Kristen itu. Diam saja kau. Bukan. Dia anak buahnya Santo Paulus nih. Nyimak aja aku Bang. Ya. Berarti dia nih orang ruteng nih Flores ini. Kau dari mana Yohanes? Ketahuan kau lah. Halo Yohanes. Jangan, tolonglah kalau kau. Orang mana? Iya dari mana saudara?
Orang Indonesia. Orang Indonesia. Ini Bang. ketahuan ini. Pasti dia mata-mata ini. Dia lapor-lapor Pak Benediktus ini. Jangan kau lapor lah, kau. Kita Jangan di sini fitnah, nih Bang. bertanya. Kita Fitnah nimba itu besar ilmu, Bang. dosanya. Bukan. Kita di sini nimba ilmu, nyari ilmu. Bukan kita mau jadi orang buta. Nanti orang buta menuntut orang buta ya sama-sama jatuh nanti di lubang. Jadi sedikit gambaran Bang Al-Khatib ya, Bang Darius. Kalau di Islam itu orang meninggal dunia itu masuk ke alam kubur ditanya lah oleh malaikat munkar dan nakir. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau jawabanmu betul, lanjut pertanyaan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Siapa nabimu? Baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau jawabannya benar, lanjut. Nah, kalau orang-orang kafir masuk di alam kubur, datang malaikat munkar dan nakir. Hei, Horas. Kan biasanya Horas, kayak Bang. gitu. Horas kan? Kalau bukan kan? Iya, Horas. Datanglah malaikat munkar dan nakir. Kabur lagi ya. Tunggu dulu. Ditanya lah kalian yang kafir kan, kalau sudah meninggal kan. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Yesus. Ketika kalian jawab Yesus, ditanya lagi kalian sama munkar dan nakir. Pilih mana? Sliding tackle lehermu atau kuretakan ginjalmu? Nanti jawabnya begini, jangan paman. Gitulah. Ya kalau ditanya lagi siapa nabimu Paulus, langsung ketepas. Kena gampar kalian. Ditanya lagi kitabmu, apa kitabmu? Biblos. Ketepak habis kalian. Jadi memang menderita kalian itu kalau kafir meninggal misalkan masuk ke dalam kubur, menderita. Sakit kalian. Dengerin tuh Yohanes. Kalau di Yohanes, kau di bawah kau lihat-lihat ya kau. Jadi sebelum saya undur diri, ada dua narasi yang saya mau kasih tahu untuk umat Muslim yang mendengarkan. Ini selama Bang Al sama Bang Darius belum Muslim, ini nggak berlaku untuk abang. Ini cerita yang pertama ya, ada dua cerita. Boleh ya cerita sedikit ya. Lanjut. boleh Bang. Jadi di satu, ini ceritanya selalu saya ulang-ulang, tapi nggak pernah bosen karena mungkin ada yang belum dengar. Jadi ada satu narasi, satu riwayah menceritakan nanti di hari hisab, sebelum kita ditimbang, kita ditunjukkan amalan-amalan kita. Nah nanti tiba-tiba ada satu amalan yang kita nggak tahu itu datangnya dari mana. Dan ini khusus untuk Muslim ya. Ada amalan yang kita nggak tahu ini datangnya dari mana. Dan di situ kita pertanyakan, ini datangnya dari mana nih amalan ini? Nah, di riwayat itu diceritakan bahwa amalan itu datangnya rupanya dari doa-doa kita yang tidak dikabulkan atau ditunda. Jadi selama kita berdoa di hidup ini, kita sekolahin anak saya ya Allah, saya minta ini ya Allah, saya minta itu, ya Allah, saya minta ini, belum dikabulkan. Rupanya itu menjadi amalan. Sampai waktu kita melihat amalan itu nanti, kita akan berpikir, kita akan di dalam hati kita akan bilang, ya Allah lebih bagus jangan pernah kabulkan doa saya waktu saya hidup. Karena amalan inilah yang menyelamatkan saya sekarang. Jadi inti ceritanya untuk semua umat Muslim, terus berdoa. Konon katanya surga bisa ditukar. Jadi terus berdoa. Itu cerita nomor 1. Habis itu untuk ini cerita nomor 2 untuk mengingatkan kita sama sholat. Jadi dan ini untuk ngasih tahu juga nih untuk Bang Al sama Bang Darius. Cerita nomor 2-nya ini nanti begitu kita dikumpulkan, begitu dibangkitkan, itu di situ pertama kali kita akan melihat api neraka. Wallahu alam, api neraka ini sudah dibuat berapa ribu juta tahun. Tapi api neraka ini makanannya itu daging manusia. Jadi
detik kita melihat api neraka ini akan melihat kita juga. Dan detik api neraka ini melihat kita, dia bahagia, dia meledak. Karena dia senang akhirnya ada makanan, dia akhirnya ada manusia. Dan detik kita melihat ledakannya itu, kita akan tunduk. Kita akan sujud. Saking takutnya kita. Dan di situ Allah akan bersabda, ini bukan hari untuk bersujud, ini hari untuk dihisap. Jadi, untuk yang umat muslim, jangan lupa sholat. Itu aja. Tapi untuk Bang Al sama Bang Darius, teruskan kepaganannya, ya. Jadi nanti kita ketemu di sana. Izin undur diri. Oi, jangan Bang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.